Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional sepakat untuk memperjuangkan sistem pemilu proporsional terbuka. Hal ini menjadi salah satu kesepakatan kedua partai politik saat Dewan Pemimpin Pusat Partai Gerindra bersilaturahmi ke kantor DPP PAN di Jakarta baru-baru ini. Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Gerindra sepakat menyuarakan agar pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Kesepakatan ini dihasilkan setelah kedua partai politik ini bertemu di kantor DPP PAN Jakarta pada 5 Juni 2023. Kedatangan elit Partai Gerindra disambut oleh Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno dan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendra Purnomo atau Eko Patrio untuk membahas rencana kerjasama dalam pemilu 2024. Kita sepakat bahwa sistem proporsional pemilu kita ke depan tetap terbuka dan kita akan memperjuangkan hal itu. Kita telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan baik dari aspek partai maupun fraksi di DPR RI, dan komitmen itu kita kuatkan lagi di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menambahkan alasan kedua partai tetap menginginkan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional terbuka, karena itu diharapkan memperkuat posisi demokrasi dan posisi-posisi partai kepada anggota legislatifnya masing-masing. Partai Gerindra dan PAN telah bekerjasama cukup panjang sejak pemilu periode 2014 dan 2019. Keduanya parpol juga bersepakat mengadakan pertemuan di masa mendatang guna menindaklanjuti kerjasama politik. Fani Agnia, Yudis Aldani, Garo TV melaporkan dari Jakarta. Relawan Poros Prabowo Puan menyatakan membubarkan diri dan untuk selanjutnya bersama dengan relawan Jokowi bersepakat dan bertekad bulat mendeklarasikan relawan baru dengan nama Relawan Poros Prabowo Presiden pada Selasa 6 Juni 2023 di Jakarta Pusat. Perkembangan situasi keamanan geopolitik internasional yang sedang memanas, bahkan ada ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga. Rusia dan Ukraina sedang perang, Laut Cina Selatan sedang memanas, dan ancaman krisis pangan secara global. Untuk itu, maka diperlukan pemimpin yang kuat, pemimpin yang mengetahui tentang strategi perang dan geopolitik internasional. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu memimpin negara, yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang ditaati oleh rakyatnya, tanpa perlu menebar ketakutan, kecemasan, dan paksaan fisik yang berlebihan. Atau dengan kata lain, pemimpin yang tegas ialah patriotik, negarawan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, mengayomi dan menjaga kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ke depannya membutuhkan pemimpin yang memahami tentang konsep kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan bangsa, dan pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Pemimpin negara yang dibutuhkan di masa depan adalah pemimpin yang mampu meneruskan program pemerintahan saat ini, yaitu ada pada sosok Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sosok Menhan Prabowo Subianto dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinannya, sehingga sangat pantas untuk didukung menjadi pemimpin negara Indonesia pada periode kepemimpinan nasional 2024 hingga 2029. Oleh karena itu, pada Selasa tanggal 6 Juni 2023, bertepatan dengan hari lahir Sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno, massa yang terhimpun dalam relawan Poros Prabowo Presiden mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Prabowo Presiden yang sebelumnya relawan kami namanya Poros Prabowo Puan, tapi karena tidak mungkin kami melanjutkan Prabowo Puan, maka kami bersepakat membentuk relawan baru namanya Poros Prabowo Presiden. Poros Prabowo Presiden ini ada juga gabungan dari beberapa relawan Jokowi yang ingin bergabung sama kita hari ini, dan ke depan juga masih banyak relawan-relawan Pak Jokowi yang ingin komunikasi dengan kami bergabung dengan Poros Prabowo Presiden. Muhammad Tegar Alfiansyah, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.